Justru dengan adanya teror-teror semacam ini, misalnya body shaming, kemudian teror-teror ad hominem lainnya, itu justru membuat kita semakin berani. Maunya apa? Maunya kawin jadi presiden. Nah, nama hancur negaranya kalau kawin jadi presiden. Dalam karangan bunga itu memang tidak keliru atau misalnya tidak bisa dibatalkan, artinya tidak bisa disalahkan juga karena itu adalah bentuk ekspresi dari teman-teman. Yang mengkritisi jangan merasa diri paling cerdas, paling pintar sedunia. Kenapa? Karena mengkritik, mencari celah, melihat salah adalah pekerjaan paling gampang. Udah akuin aja, nggak perlu post-post kayak begini. Aduh, ngapain sih? Maksud gue nggak perlu. Ngapain post-post save kalian tuh salah. Udah. Jadi bisa dibilang mayoritas masyarakat itu lagi cinta-cintanya kepada Prabowo. Harusnya kalau mau mengkritik keras seperti itu harus tahu strategi. Halo kawan-kawanku, selamat datang kembali di Yuda Media HD, tentunya masih barengan sama Jub-Jub di sini. Dan seperti biasanya kawan-kawanku, jadi kali ini aku mau ngajakin kalian nih untuk mencari info menarik apa ya hari ini. Kemarin kalian pasti udah tahu dong soal BEM UNER yang membuat karangan bunga yang tentunya itu membuat geram para netizen tanah air, ya kan? Nah, kali ini ada kabar baru lagi nih dari Presiden BEM-nya. Kira-kira apa ya? Pasca pencabutan pembekuan kepengurusan BEM Visip UNER oleh Dekanat Visip UNER Surabaya, Presiden BEM Visip UNER Surabaya Tufahati Ulayah Selasa siang menyatakan terima kasihnya kepada Dekan Visip karena mau bertemu dan berdialog. Namun Presiden BEM UNER Tufahati Ulayah menyebut hingga saat ini ada pihak yang melakukan intimidasi berupa serangan siber di aplikasi pesan, media sosial maupun email. Kata-kata yang dikirim pun beragam seperti ancaman keselamatan hingga hinaan fisik atau body shaming. Meski begitu, pihaknya masih belum ada niatan melaporkan kepada kepolisian karena masih menginventarisir serangan siber yang telah diterima olehnya maupun para pengurus BEM Visip UNER. Teman cyber per hari ini masih menghantui teman-teman fungsionaris dan juga saya di media sosial, tapi untuk di WhatsApp pribadi itu sudah mulai berkurang, sedangkan sekarang yang mulai bermunculan lagi adalah melalui email dan juga media sosial lainnya seperti Instagram dan TikTok yang sifatnya lebih publik. Itu seperti apa? Bentuknya adalah body shaming yang pertama, kemudian narasi setelah kampus akan susah mendapat pekerjaan, pun ada juga ancaman bahwasannya teman-teman ketika ada di jalan akan ancaman fisik berbahaya ketika ada di jalan dan sebagainya seperti itu. Oke, terkait ancaman sendiri per hari ini kita masih berusaha untuk menginventarisir apa yang menjadi ancaman, kemudian motifnya apa, kemudian narasinya apa, dan itu akan menjadi wacana baru untuk kita dalam membuat sebuah wacana baru tentang bagaimana kebebasan berekspresi ini diancam dengan serangan cyber yang motifnya itu sama dan bergeraknya secara masif seperti itu. Jadi jalan panjangnya setelah kemarin itu dibekukan, ya kan? Habis itu sudah dicabut pembekuannya. Cuma habis itu mengaku dari BEM Visipnya mengaku kalau mendapatkan intimidasi gitu. Padahal kayaknya sebelumnya aku pernah nonton nih ya, mbaknya ini ketika di sebuah wawancara bersama dengan stasiun televisi begitu ya. Itu mengatakan kalau dia dan para rekan-rekannya tidak merasa ada tekanan gitu dari pihak-pihak tertentu gitu. Padahal sudah mengatakan hal itu, tapi kenapa sekarang mengatakan kalau lagi diintimidasi oleh para netizen ini? Tidak ada tekanan kepada 3 pimpinan BEM ini dari saya, wakil presiden saya, kemudian Menteri Polstrat saya, tidak ada tekanan seperti itu. Kami berkonsolidasi seperti biasa, berkomunikasi seperti biasa. Mungkin tekanan itu datang dari buzzer gitu ya, atau mungkin orang-orang tidak dikenal yang mengontak saya secara personal di WhatsApp dan komen-komen yang akhirnya itu ad hominem di media sosial saya. Tapi kalau tadi sudah ada kesepakatan dicabut juga pembekuan itu, apa saja kesepakatannya? Artinya kritik ke depan dari BEM Visip UNER itu seperti apa yang sudah disepakati bersama dengan Dekanat? Jadi dari BEM Visip sendiri dengan pihak Dekanat tadi menyamakan pandangan bahwasanya Dekanat
dekanat berpandangan bahwasanya kritik itu harus disampaikan sesuai dengan koridor akademik dengan penggunaan bahasa yang kurang lebih baik lah seperti itu. Tetap dalam koridor akademik. BEM-FISIP juga akhirnya melihat bahwasanya narasi yang kami bawakan itu tetap tegas, kemudian tetap kritis dan tetap berani. Untuk penggunaan kalimat kami akan olah-olah lagi ke depannya. Tapi ini akhirnya bukan sebuah penyesalan lah dari BEM-FISIP karena kami menganggap bahwasanya substansi kami yang dalam karangan bunga itu memang tidak keliru atau misalnya tidak bisa dibatalkan lah, artinya tidak bisa disalahkan juga karena itu adalah bentuk ekspresi dari teman-teman. Sebab kritik tidak diperhatikan oleh orang lain, akhirnya kritik itu hanya berhenti di kita. Seperti itu. Ide itu hanya berhenti di kita. Jadi kita coba akhirnya gimana kritik ini bisa sampai dengan mudah ke teman-teman lah seperti itu. Kata-kata yang kita pilih itu memang bentuk kekecewaan dan ekspresinya lah. Dan itu diekspresikan selain bentuk karangan bunga, itu lewat kata-katanya. Kita taruh di Taman FISIP Unair. Terus terkait izin, karena itu memang public space ya, kita mikirnya ya wis pajang aja kayak gitu. Kenapa kita harus izin kalau mau masang di public space kayak gitu. Teror dari orang tidak dikenali ya. Tapi akhirnya bukan ini jadi menyurutkan semangat dan menyurutkan gerakannya teman-teman ya. Justru dengan adanya teror-teror semacam ini, misalnya body shaming, kemudian teror-teror ad hominem lainnya, itu justru membuat kita semakin berani. Tuh kan sudah mendengar ya. Sebelum pada akhirnya mengungkap ke media kalau posisinya BEM-FISIP itu sedang diintimidasi gitu ya. Sebelumnya sudah sempat mengatakan kalau tidak ada tekanan gitu untuk orang ini, mbaknya ini dan juga para rekan-rekannya, sekaligus meskipun ini tadi ada serangan-serangan semacam ada teror lah ya, itu akan membuat BEM-FISIP itu akan semakin berani gitu katanya. Tapi tiba-tiba ini tadi kok akan menempuh jalur hukum ini tadi ya. Terus ini kalau kita kembali ke video yang pertama tadi ya, mbaknya ini kan mengatakan seakan-akan kayak intimidasi dari orang-orang ini, ya komentar dari orang-orang ini itu seperti membatasi adanya kebebasan untuk berpendapat. Nah sekarang coba mbaknya ini rasain ya, rasanya nggak enak gitu. Ya mungkin itu yang para orang-orang itu rasakan ya, para netizen yang sudah berkomentar itu rasakan ketika mbaknya ini memberikan karangan bunga itu. Apalagi diksi yang mbaknya gunakan ini ya memang tidak elok lah ya untuk dibaca, untuk didengar kayak gitu, tidak elok sekali. Dipajang juga fotonya Pak Prabowo dan juga Mas Gibran, disangkut-sangkutin juga sama Pak Mulyono itu tadi ya, yang sampai detik ini jadi pertanyaan atau kurang dipahami sama orang-orang itu. Orang-orang kebanyakan tidak bisa membedakan antara kritik dan hinaan. Karena kayak ya selama ini aku melihat orang-orang yang seperti contohnya karangan bunga itu selalu kata-kata yang digunakan adalah ini merupakan kritik ke pemerintahan. Padahal kalau konteks kritik sendiri itu kan hal-hal yang digunakan untuk membangun sebuah saran-saran masukan juga. Tapi apakah dengan karangan bunga kemarin itu bisa untuk membangun Indonesia ke depannya? Kan ya tidak. Harus dipahami perbedaan dari kritik dan juga hinaan. Jangan sampai kita terus-terusan bersembunyi di balik kata kritik. Ini adalah pesan kepada pengkritik. Tidak ada yang salah dengan mengkritik. Kita tahu bersama bahwa dengan mengkritik kadang bisa menjadi bahan pendewasaan kepada objek yang kita kritisi. Cuman harus kita bisa bedakan ini. Mana mengkritik dan mana menghina. Mengkritik goalsnya adalah memperbaiki dan membangun. Menghina motifnya menjatuhkan perasaan orang lain. Jadi apa poinnya? Poinnya adalah yang dikritisi jangan terlalu baper. Yang mengkritisi jangan merasa diri paling cerdas, paling pintar sedunia. Kenapa? Karena mengkritik, mencari celah, melihat salah adalah pekerjaan paling gampang. Mencari celah, mencari salah orang lain tuh pekerjaan yang paling gampang gitu.
Harus dipahami ya perbedaan ini. Tidak ada yang salah kalian itu mengkritik, tidak ada yang salah. Tapi alangkah baiknya bisa membedakan mana nih kritik, mana itu ujaran kebencian, penghinaan, dan kritik itu berbeda. Kritik itu gimana apa yang kamu ucapkan berisi, ada poinnya nih, membangun untuk orang yang kamu kritik. Beda sama penghinaan, ujaran kebencian yang kamu lakukan sekarang ini. Akhirnya sekarang gimana? Akhirnya dibekukan kan? Gitu loh. Gak mungkin ada pembekuan ini kalau kalian tidak salah. Dilakukan pembekuan ini karena memang kalian salah. Udah akuin aja, gak perlu post-post kayak begini. Aduh, ngapain sih? Maksud gue gak perlu. Ngapain post-post save kalian tuh salah. Udah, kalau sampai dibekukan begini memang udah sering sekali kalian tuh bikin postingan yang memang selama ini didiemin, terus lama-lama kalian ngelunjak. Terus maksudnya bikin postingan save ini tuh apa? Berharap orang-orang tuh menyelamatkan kalian gitu dengan kesalahan yang udah kalian lakuin. Pertanyaan gue tuh kayak, lu tuh udah ngasih apa sih buat negara? Lu tuh udah ngasih apa sih? Ini Pak Prabowo aja belum seminggu nih jadi presiden. Udah banyak banget gebrakan-gebrakan yang beliau ini lakukan. Kalian sendiri nih ya yang sibuk mengujar kebencian ini udah ngasih apa gitu loh buat negara. Dikasih presiden yang lemah lembut, kalian injek-injek seenak jidat kalian. Ini dikasih presiden yang tegas, yang gak bisa diinjek-injek, yang gak bisa seenak jidat kalian, ngata-ngatain dia. Dibilangnya inilah apa segala macam. Jadi maunya apa? Maunya kau yang jadi presiden. Nanti mah hancur negaranya kalau kau yang jadi presiden. Ya. Astaga, pusing aku dengan orang-orang ini. Menarik sih apa yang dikatakan mbaknya ini. Ini BTW ini kayak template banget ya. Ketika yang sudah memulai itu memposting seolah-olah dia jadi korbannya di sini. Kayak tadi dimulai dari karangan bunga. Karangan bunga yang kita tahu lah tulisan di dalamnya itu apa. Yang seperti aku katakan tadi tidak elok sekali untuk dibaca gitu. Terus tiba-tiba setelah dibekukan waktu dibekukan kemarin itu para anggota BEM itu memposting sebuah hashtag, bukan memposting, menggunakan hashtag Save BEM Visip Uner. Iya kan? Kayak, ya ini tuh siapa yang memulai, terus tiba-tiba kayak gini, kan ini tuh kayak template banget gitu loh. Dibebaskan, sekarang ini kan sangat bebas sekali untuk berpendapat, ya. Bebas. Dan harusnya sebagai orang yang sadar dan terdidik itu tahulah makna bebasnya ini ya juga harus punya etika ya kan dalam berkomentar atau mengeluarkan kritik seperti itu. Nah kalau seperti yang tadi, apakah itu masih bisa dikatakan sebagai kebebasan berpendapat? Apakah ketika itu kemarin dibekukan itu termasuk dalam pembungkaman? Coba kalau menurut kalian gimana nih kawan-kawanku? Ya memang benar sekarang ini posisinya pembekuan itu sudah dicabut. Tapi harusnya kan jadi dijadiin pembelajaran lah ya. Semoga kedepannya tidak seperti ini lagi. Kalian udah tahu kan kok bisa ya ada mahasiswa berani banget bikin ucapan selamat kepada presiden tapi kurang sopan nih. Ini deh. Oke guys, jadi baru-baru ini seperti yang kalian sudah tahu, BEM Visip Uner membuat karangan bunga ucapan selamat kepada presiden dan wakil presiden dengan bahasa yang kurang sopan. Bahkan saya aja nggak bisa dan nggak tega untuk mengulang kata-kata tersebut di konten ini. Hingga akhirnya buntut dari karangan bunga tersebut, BEM Visip dibekukan oleh dekanat. Walaupun kabar terbaru katanya dicabut guys pembekuannya. Karena kalau saya lihat ya, kritikan yang dilakukan oleh BEM Visip Uner ini bukan hanya tidak sopan, tapi momennya sangat-sangat tidak pas. Karena seperti yang kita ketahui ya, Prabowo sebagai presiden Republik Indonesia yang terbaru, elektabilitas beliau itu lagi tinggi-tingginya. Masyarakat lagi sangat cinta kepada beliau karena dari sikap Prabowo yang sangat tegas, profesional, dan juga bahkan yang terbaru ini ya, Prabowo menggunakan dana pribadi untuk retreat pembekalan menteri di Magelang. Jadi ya bisa dibilang mayoritas masyarakat itu lagi cinta-cintanya kepada Prabowo. Harusnya kalau mau mengkritik keras seperti itu harus tahu strategi. Misalnya nih ketika kedepannya Prabowo dan Gibran melakukan kesalahan baru kritik masuk. Tapi saya yakin ya sebenarnya Pak Prabowo itu dikritik nggak masalah. Karena saya pikir Pak Prabowo itu juga nggak sekeras seperti Pak Soeharto. Tapi yang harus juga diingat adalah bahwasanya Pak Prabowo juga nggak selembut Pak Jokowi. Apalagi sampai bawa-bawa nama Mulyono dengan kata-kata kasar di bawahnya. Ini keterlaluan sih. Tapi walaupun begitu ya tetaplah bersuara asal tahu batasannya. Ini menarik juga nih. Jadi posisinya itu BEM Visip kemarin
itu kan BEM Visip UNER itu kan memberikan kritikan katanya kritikan ketika elektabilitasnya Pak Prabowo itu lagi tinggi-tingginya. Ya emang benar, akhir-akhir ini kan kita sudah melihat, ya meskipun masih baru menjabat sebagai presiden, tapi kita sudah melihat hasil kerjanya, komitmennya Pak Prabowo dalam perkataannya, contoh kayak memberantas korupsi, terus kita sudah terbukti juga ada banyak kasus korupsi yang minggu ini itu terungkap ya kan di masa jabatannya Pak Prabowo, di awal jabatannya Pak Prabowo. Habis itu para menteri yang gerak cepat juga mengatasi di sesuai bagiannya seperti itu. Kayak banyak loh ini masyarakat yang kagum, yang sangat optimis di pemerintahnya Pak Prabowo ini. Tapi tiba-tiba ini BEM UNER ini langsunglah membuat kritikan seperti itu tadi. Terus memang kalau dipikir-pikir, ya kalau mengkritik biasanya kalau mengkritik itu kan mengetahui oh ini ada yang salah gitu. Biasanya kan seperti itu. Permasalahannya ini posisinya Pak Prabowo ini lagi bagus-bagusnya kok dikritik gitu. Ya kalau memang benar ada yang salah gitu harusnya menyampaikan kritik kan. Coba kita lihatlah di Karangan Bunga kemarin, apakah itu sebuah kritik? Coba bagian kritiknya tuh yang mana? Saudara kalian, saudara boleh bangga jadi sarjana, tapi saya dalam hati saya sebenarnya saya sangat hormat sama pedagang kaki lima, sama tukang ojol, sama tukang bakso, sama petani, sama buruh tani, sama pekerja harian, sama buruh di pelabuhan, sama nelayan yang nyawanya dipertaruhkan untuk cari makan untuk istri dan anaknya. Si pedagang kaki lima tiap hari keluar, dia dorong itu keringat fisik mencari makan untuk anak dan istrinya. Itu yang kita hormati. Mereka mulia, mereka jujur, mereka halal. Saya ingatkan ini, hai para sarjana, hai para profesor, hai para teknokrat, ilmumu harus untuk bangsa dan rakyatmu. Ilmumu untuk bangsa dan negara. Ini bisa jadi pesan pentingnya Pak Prabowo. Ini pernah diucapkan Pak Prabowo waktu itu ya. Pesan untuk para sarjana-sarjana yang kayak merasa sok pinter, yang merasa wah banget lah ya gitu. Dengarkan apa yang dikatakan Pak Prabowo. Tapi ngomongin soal mahasiswa, soal aksi mahasiswa, ini memang bukan kali pertama. Dan sudah sering lah ya suara-suara dari mahasiswa itu yang turut mewarnai dunia perpolitikan, apalagi ketika para mahasiswa ini melihat ada yang salah, ya menjadi kontrol pemerintah lah ya gitu, mengontrol bagaimana kalau misalkan ini pemerintah ada yang keliru, makanya ada suara mahasiswa yang ini loh gitu, ini loh dari suara rakyat tuh seperti ini. Ya pada dasarnya banyak aksi-aksi mahasiswa diatasnamakan sebagai suara-suara rakyat seperti itu. Tapi lewat aksi-aksi seperti ini pernah tuh ada yang rame. Ramenya kenapa? Karena ada ya tokoh-tokoh penting di mahasiswa waktu itu, contoh kayak ketua BEM seperti itu, seperti mbaknya ini ya, itu pernah membuat aksi dengan kritikan yang cukup tajam kepada pemerintah, tapi pada akhirnya ujungnya dia ini siapa? Sudah pasti ketua BEM UI atau sekarang sudah menjadi ex-ketua BEM UI. Namanya sempat viral di media sosial lantaran keberaniannya berdemo di gedung DPR layaknya orang intelek. Bahkan saking beraninya si ketua BEM pada masa itu bilang bahwa DPR adalah dewan pengkhianat rakyat. Tapi kok sekian lama tidak terdengar lagi suaranya? Lah, tiba-tiba mencalonkan diri sebagai calon legislatif. Bentar, ini gimana konsepnya ya? Dulu mengkritik habis-habisan, bilangnya bahwa apa yang dikerjakan oleh para anggota DPR itu
sama sekali tidak mewakili rakyat. Bahkan menyebutkan kalau DPR adalah dewan pengkhianat rakyat. Atau mungkin memang semua pendemo ya pada akhirnya akan berlabuh di gedung DPR. Kita nggak usah tutup mata ya kalau misalnya memang banyak banget si pendemo pada masanya pun sekarang sudah menjabat di gedung DPR, sudah uncang-uncang kaki, sudah memiliki kekuasaan yang berdalih ingin mengaspirasikan suara rakyat. Padahal sempat bilang bahwa kinerja pemerintahan pada masa ini adalah pekerjaan yang paling buruk, terutama dengan adanya RUU baru, Omnibus Law yang katanya memang ditentang banget sama para mahasiswa yang suka banget demo, nggak tahu apa junjungannya. Padahal rakyat merasa baik-baik saja gitu. Dan mereka mengatasnamakan rakyat. Rakyat yang mana? Bukan tanpa sebab gue ngomong kayak gini, karena memang dari hasil. Sosok Gibran Muhammad Noor kembali jadi sorotan usai masuk Partai Kebangkitan Bangsa. Gibran diketahui menjabat sebagai Wakil Ketua Harian PKB. Sebelumnya, sosok Gibran Muhammad Noor jadi viral atas kritikannya dan nobatkan Presiden Joko Widodo sebagai alumnus UGM paling memalukan. Kita akan menobatkan Jokowi sebagai alumni paling menjijikan, paling memalukan dari UGM. Emang boleh? Ya, karena saya rasa ini udah momentum paling tepat untuk menobatkan beliau sebagai alumni UGM paling memalukan sepanjang sejarah. Saya rasa di antara 7 presiden hanya beliau yang seculas dan seraja Jawa ini. Sosoknya sempat menghilang sementara setelah Pilpres. Namun ia pun mendapat sorotan kembali jelang pelantikan pengurus di Partai Kebangkitan Bangsa. Pria 23 tahun dan belum lulus S1 ini pun menjabat sebagai Wakil Ketua Harian di PKB. Bagaimana menurut kalian? Gitu, endingnya tuh kayak gitu. Kalau menurut kalian gimana nih kawan-kawan? Coba dong tulis di kolom komentar. Dan kawan-kawanku semuanya, terima kasih banyak ya karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Sayangnya kita harus akhiri dulu video kita hari ini sampai di sini, tapi tenang aja. Karena besok insya Allah kita akan ketemu lagi ya. Jadi jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari kita. Aku Jub pamit undur diri dulu. Sampai jumpa dan terima kasih.